Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Internet menjadikan kita terkoneksi satu sama lain. Kita bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan, membuat jarak menjadi relatif, dan seolah-olah mereka yang berada jauh ratusan, bahkan ribuan kilo terasa dekat dengan kita. Pertanyaan mendasar ialah, apakah internet mengikat kita dengan semua orang dari seluruh dunia, di belahan manapun? Jawabannya adalah tidak. Justru Ekaristi itulah yang mengikat semua orang di segala tempat, baik itu di surga, di bumi, maupun di api penyucian, bahkan juga di sepanjang waktu, baik masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, hari akan terus berlalu, tapi Yesus Kristus tetap sama dahulu, kini, dan waktu yang akan datang. Maka di depan kita, dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, ada sebuah kunci dari segala misteri, dianugerahkan Allah kepada kita, misteri kehidupan. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini adalah sebuah berkat, misteri yang sangat agung dan sekaligus undangan pesta untuk kita semua. Mari sejenak kita berhenti dan berefleksi. Di dalam Ekaristi, tubuh dan darah Tuhan yang kita sambut, kita menerima benih kehidupan kekal dari Allah untuk menopang perjuangan hidup kita sehari-hari. Silahkan kita melihat saudara-saudari kita
atau kita memperhatikan wajah orang-orang yang ada di sekitar kita, sambil memandangnya, mencoba bertanya dalam diri, bagaimana kita bisa sampai dalam perjamuan Ekaristi yang kita rayakan, dimanapun kita berada. Untuk tiba di sekitar altar, sejak bangun pagi, kita sudah bertemu dengan berbagai macam peristiwa. Kita punya berbagai macam pekerjaan yang harus ditunaikan, permasalahan yang harus dipecahkan, kesulitan yang harus dihadapi, sukacita yang ingin dibagikan, harapan yang ingin diperjuangkan. Sepertinya bangun dari tidur untuk memulai sesuatu dengan yang baru semuanya nampaknya mustahil. Masih ada masa lalu yang hadir di masa kini, masih ada kenangan yang membekas pada saat ini. Maka perlu kita sadari bahwa setiap kali kita berkumpul di sekitar altar dari berbagai tempat, berbagai kesulitan hidup, berbagai pengalaman sukacita dan pengharapan. Sebab kita menemukan juga tidak semua orang tiba di sekitar altar untuk merayakan Ekaristi dengan intensi yang sama seragam. Ada yang merayakannya dengan biasa-biasa saja. Ada yang merayakannya sebagai kewajiban karena berKTP Katolik. Ada yang hadir Ekaristi dengan sebuah intensi, wujud, pengharapan, doa-doa yang ingin kiranya dikabulkan. Ada yang hadir terpaksa, entah mungkin karena anak-anak dipaksa oleh orang tuanya, atau katekumen dipaksa oleh gurunya, atau seseorang dipaksa oleh pacarnya, atau orang tua dipaksa oleh anaknya. Ada juga yang hadir Ekaristi karena kebutuhan. Saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Ada yang datang menghadiri Ekaristi karena bersyukur atas anugerahnya selama sepekan yang telah dilaluinya. Ada yang datang Ekaristi karena merasa saya butuh menghidupi iman saya bersama dengan komunitas dalam perayaan Ekaristi. Ada yang datang karena alasan karena saya butuh dikuatkan oleh Tuhan, yang hadir dalam Ekaristi untuk menopang perjuangan hidupku hari ini dan selama sepekan ke depan. Ada yang datang Ekaristi karena butuh Ekaristi untuk menguatkan iman, karena goyah dan karena akibat yang lain-lain. Kalau Ekaristi sungguh-sungguh kita hayati sebagai puncak seluruh doa-doa kita, maka pemeliharaan hidup rohani sehari-hari itu perlu dipraktikkan. Misalnya doa-doa harian, doa pagi, doa sore, doa malam, membaca kitab suci setiap hari. Dan hari ini kita gampang menemukannya dalam aplikasi e-Katolik. Mungkin juga karena melakukan tradisi rosario dalam keluarga, sharing pengalaman iman orang tua kepada anaknya, berziarah ke Gua Maria, dan lain sebagainya. Tujuan ini adalah membina hidup rohani, menyekolahkan hati nurani agar peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam rutinitas kita. Kalau nurani kita tumpul, kalau insting spiritual kita tidak terasa, maka akan sulit bagi kita untuk menyingkap kehadiran Allah dalam Ekaristi yang kita sambut, atau bahkan dalam hidup sehari-hari. Jadinya hidup itu hambar, seperti makan nasi putih tanpa gulai, makan sayur tanpa garam, seperti sebungkus nasi padang yang lepas dari karetnya, berhamburan. Tidak mengherankan bila Petrus di hadapan kemuliaan transfigurasi Yesus di atas gunung berseru, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Semoga kita pun orang beriman, mengimani kehadiran Allah dalam setiap Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Allah yang tinggal di tengah-tengah kita dan akan menjadi hakim yang berbelas kasih pada kita pada saat kedatangannya yang kedua kalinya.
Saudara-saudari terkasih, semoga kita pun menemukan kebahagiaan dalam Ekaristi, menemukan berkat dan diteguhkan dengan janji Yesus, "Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman." Tuhan memberkati. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.